Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang jurnal yang berhubungan dengan managing relationship and building loyalty. Dan dengan saya sendiri, Anissa Nur Santoso, bersama 3 rekan saya yang lain, Dinda Haryati, Dian Ameta, dan Surya Chandra. Yang pertama, kita mengambil artikel jurnal yang berjudul Effect of Customer Relationship Management and Service Quality in Efforts to Improve Satisfaction and Loyalty of Bank Central Asia Customers in Pekanbaru City. Nah, ini dia jurnalnya. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Akuntansi Kewirausahaan dan Bisnis dengan volume 4 nomor 2. Yang mana penulisnya ada 4, yaitu Evelyn Wijaya, Asmara Hendra Komara, Pamuji Hari Santoso, dan Warnandi. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019. Jurnal ini memiliki abstrak, yaitu Customer Relationship Management atau CRM, dan kualitas pelayanan merupakan strategi pemasaran yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dengan nasabah, serta mengurangi adanya kemungkinan nasabah beralih ke perbankan yang lain. Perbankan yang mampu menciptakan hubungan yang baik dengan nasabah, maka akan mendorong peningkatan loyalitas nasabah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa ada nggak sih pengaruh antara CRM dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah Bank BCA di Kota Pekanbaru. Nah, dalam jurnal ini menggunakan teknik analisa data, yaitu analisa regresi linear berganda, yang mana menggunakan sistem Smart PLS 3.0. Variabel dari jurnal ini yaitu ada X1 berupa Customer Relationship Management, yang dimana usaha dalam menyediakan suatu jembatan strategis dari sebuah pemasaran dan teknologi informasi yang bertujuan menjalani hubungan dengan nasabah dalam jangka panjang. Dan ada X2 yaitu kualitas pelayanan, yang dimana merupakan perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Lalu ada Y1 yang berupa kepuasan nasabah, di mana tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Dan yang terakhir ada Y2, yaitu loyalitas nasabah, di mana keinginan nasabah untuk membeli produk secara terus-menerus kepada perusahaan, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Adapun hipotesis dari jurnal ini yaitu ada 5. Yang pertama, H1 adalah kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Lalu H2 adalah Customer Relationship Management berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Lalu ada H3 yaitu Customer Relationship Management berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. H4 adalah Service Quality berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Dan yang terakhir H5 adalah Service Quality berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa populasi nasabah BCA, KCU, dan KCP Juanda wilayah Pekanbaru dengan sampel non-probability sampling dengan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu konsumen yang sudah menjadi nasabah BCA selama minimal 2 tahun. Dan jumlah sampelnya adalah 225 responden. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada pembahasan yang kami ambil dari jurnal yang kami kritik. Di sini Customer Relationship Management berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank BCA. Upaya yang dilakukan oleh Bank BCA dalam meningkatkan kepuasan nasabah di sini ada 2, antara lain yang pertama itu bank selalu menginformasikan kepada nasabah mengenai produk baru yang dikeluarkan dan bertanya perihal masalah yang dihadapi sehubung dengan produk yang digunakan. Dan kedua ini, bank selalu melakukan kontak dengan nasabah yang tidak aktif untuk mendapatkan informasi penyebab nasabah tidak menggunakan jasa Bank BCA lagi. Di kondisi ini, sesuai dengan tujuan dari CRM, yaitu untuk membangun hubungan dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan aman ketika bertransaksi di Bank BCA.
Selanjutnya itu service quality berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah Bank BCA. Sini kinerja Bank BCA dalam memberikan pelayanan jasa dengan apa yang diharapkan nasabah sudah sesuai sehingga nasabah merasa puas. Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya hubungan positif antara service quality dan loyalitas nasabah. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan mampu memberikan dorongan untuk menciptakan hubungan yang kuat dengan nasabah dan pada akhirnya memberikan kesan yang positif kepada orang lain. Berikutnya, saya Surya Chandra akan melanjutkan pembahasan. Kepuasan nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah BCA. Dalam pengertian lain, ketika nasabah merasa puas dari perlakuan yang didapatkan nasabah dan pelayanan yang didapatkan nasabah, akan menciptakan munculnya kesetiaan atau loyalitas nasabah kepada BCA. Nah, dari terciptanya kepuasan nasabah dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, hubungan antara perusahaan dan nasabah menjadi harmonis. Hal ini dikarenakan ketika nasabah merasa puas dari apa yang didapatkan nasabah dari BCA, nasabah tentunya akan senang dan akan terciptanya hubungan baik antara nasabah dengan perusahaan BCA. Yang kedua, meningkatnya reputasi perbankan. Reputasi ini dapat meningkat ketika BCA memiliki penilaian-penilaian yang baik dari nasabah-nasabah BCA. Oleh karena itu, nasabah yang merasa puas tentunya akan memberikan penilaian yang baik kepada BCA dan akan berdampak pada meningkatnya reputasi BCA. Yang ketiga, meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan. Hal ini tercipta dikarenakan ketika nasabah yang memiliki kepuasan dan juga hubungan baik dengan BCA, nasabah tidak akan melakukan komplain yang dapat menghambat keefisiensi dan produktivitas karyawan. Yang keempat, menciptanya loyalitas pelanggan. Loyalitas nasabah tentunya akan tercipta seiring dengan kepuasan yang dirasakan nasabah. Ketika nasabah mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan harapannya, dapat dipastikan nasabah akan merasa puas. Dari kepuasan ini menciptakan kesetiaan nasabah untuk terus menggunakan BCA, karena kepuasannya memakai BCA. Dan yang terakhir, yang kelima, rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan perbankan. Dari kepuasan nasabah yang didapatkan, tentunya nasabah akan membagikan hasil kepuasannya yang didapatkan kepada rekan-rekan nasabah. Hal ini dilakukan nasabah dikarenakan kepuasan yang didapatkan dari apa yang diberikan oleh BCA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari jurnal yang kami pilih. Hasil penelitian menyatakan bahwa Customer Relationship Management atau CRM dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Customer Relationship Management atau CRM tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, namun kualitas pelayanan memperlihatkan pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Hal ini menjelaskan bahwa penerapan Customer Relationship Management yang tepat mampu mendorong meningkatnya kepuasan dan loyalitas nasabah perbankan serta meminimalisir nasabah beralih ke perbankan lainnya. Nah, dari hasil berikut dapat disimpulkan bahwa bila BCA dapat menerapkan Customer Relationship Management yang tepat kepada para nasabahnya, akan mendorong peningkatan dari kepuasan nasabah yang akan menciptakan kesetiaan atau loyalitas nasabah BCA. Namun sebaliknya, bila BCA tidak dapat menerapkan Customer Relationship Management dengan baik, hal ini akan mendorong terciptanya ketidakpuasan nasabah yang akan menciptakan ketidakloyalitasannya nasabah. Ketika BCA dapat menerapkan CRM dengan baik, ini akan meminimalisir perpindahan nasabah ke kompetitor-kompetitor BCA lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ada variabel independen alternatif yang mana dapat digunakan dalam jurnal yang sebelumnya dibahas oleh kelompok kami. Nah, yang pertama ini ada brand image. Nah, brand image itu apa sih? Keller pada tahun 1993 mendefinisikan brand image sebagai persepsi tentang merek yang direfleksikan oleh asosiasi merek yang disimpan dalam benak konsumen. Nah, banyak juga nih kayak peneliti-peneliti yang sudah mengkonfirmasi bahwa brand image itu menjadi anteseden yang penting terhadap customer satisfaction dan loyalty, yang mana menurut Wu pada tahun 2011. Nah, marketing literatur juga mensupport dan mengkonfirm bahwa image ini benar-benar mempengaruhi kepuasan konsumen secara positif, yang mana dikutip dari Yu, Chin, dan Hisao pada tahun 2011, dan Zeitamel dan kawan-kawan pada tahun 2006. Nah, kenapa sih saya menggunakan brand image sebagai variabel independen alternatif yang berhubungan dengan variabel independen yang sebelumnya dibahas, yaitu customer satisfaction dan loyalty. Nah, di sini ada referensinya dari jurnal The Impact of Brand Image on Customer Satisfaction, a study of Max Café in Surabaya by Farina Wijaya pada tahun 2018. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa brand image memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Dan juga ada juga jurnal yaitu The Effect of Brand Image on Customer Satisfaction and Loyalty Intention in Retail Supermarket Chain UK by Ramesh Nupen pada tahun 2015. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa citra merek secara keseluruhan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan serta niat loyalitas pelanggan. Dan juga kepuasan pelanggan dalam suatu organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kalau tadi kan menurut referensi dari jurnal yang saya temukan. Kalau menurut saya sendiri, mengapa sih saya memilih brand image yang mana brand image ini berhubungan dengan customer satisfaction dan customer loyalty? Karena pada dasarnya gini, brand image itu benar-benar penting sekali untuk brand ya. Apalagi kalau misalkan brand kita memiliki image yang bagus, apalagi di benak konsumen itu bagus, maka akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi pelanggan tersebut. Misalnya saya membeli sesuatu pada merek baju di merek yang terkenal, yang mana di sini tuh udah image-nya bagus, pasti kan saya akan merasa puas juga. Nah, lain halnya kalau misalkan saya membeli baju di merek yang tiba-tiba ada kontroversi, pasti kan saya juga malu dan nggak ada kepuasan dari diri saya sendiri gitu. Nah, kayak gitu sih. Dan dari brand image ini, dia dapat menciptakan equity dan kredibilitas dari brand itu sendiri, yang mana hal itu mempengaruhi loyalitas pelanggan juga. Jadi, contohnya gini deh, beberapa banyak banget produk yang udah memiliki brand loyalty yang kuat. Contohnya itu Apple. Kalau misalkan dilihat Apple ini kan brand image-nya dia benar-benar kuat ya. Nah, dari brand image yang kuat ini, dan dia juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi dari brand image, customer satisfaction, dan customer loyalty itu sendiri, yang mana membuat brand loyalty-nya ini kuat banget si Apple ini, karena pada dasarnya dia udah membangun fondasi yang kuat, yaitu membangun image yang bagus terhadap dari mana pemikiran orang-orang terhadap Apple tersebut, kayak gitu. Nah, dari dia udah membangun fondasi dasar yang kuat untuk melanjutkan bisnis, maka dari membangun brand image, memaintain brand image seperti itu dapat membuat customer itu lebih merasa puas, dan lama-lama membuat customer loyal terhadap brand tersebut. Nah, ada lagi misalkan contoh, misalkan Uniqlo. Udah banyak banget ya, misalkan di sini tuh yang sekali beli Uniqlo itu karena image-nya juga bagus, kan, si Uniqlo ini. Dan itu menciptakan adanya customer satisfaction karena si Uniqlo memiliki citra yang bagus. Dan dari memiliki citra yang bagus ini, dan customer sudah merasa puas, dia akhirnya memutuskan untuk loyal, membeli barang itu lagi, dan menjadi customer yang loyal, kayak gitu. Kalau misalkan itu merupakan alasan saya mengapa saya memilih brand image yang dikaitkan dengan variabel dependen dari jurnal yang sebelumnya kami analisis, seperti itu. Untuk variabel lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Menurut saya, Surya Chandra,
Variabel independen lainnya yang saya pilih sebagai variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependent, yaitu customer experience atau pengalaman pelanggan. Menurut saya, variabel customer experience dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Berdasarkan jurnal Q2 yang saya dapatkan yang berjudul Impact of Customer Experience and Customer Engagement on Satisfaction and Loyalty, A Case Study in Indonesia, yang diterbitkan oleh Journal of Asian Finance, Economics and Business, dan disusun oleh Zaid Sudirman dan Patwa Yati. Nah, hasil yang didapatkan yaitu customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Hal ini dikarenakan pengalaman yang dimiliki pelanggan dari hasil beberapa kali melakukan konsumsi berimplikasi pada peningkatan kepuasan pelanggan, serta peningkatan kepuasan pelanggan oleh pelanggan juga berimplikasi pada peningkatan pengalaman positif yang diterima oleh pelanggan. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa kepuasan pelanggan juga disebabkan oleh keterlibatan pelanggan. Semakin baik keterlibatan pelanggan, semakin tinggi dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Nah, variabel independen alternatif lainnya dapat digunakan dalam jurnal ini yaitu brand awareness. Di sini ada dua referensi jurnal. Yang pertama dengan judul The Impact of Brand Awareness on Customer Satisfaction, a Case Study of Godfrey Phillips India Limited, yang dimana ditulis oleh Kameswara Rao Poranki, yang menghasilkan menunjukkan bahwa brand awareness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Lalu referensi yang kedua dengan judul The Impact of Brand Awareness on Customer Loyalty towards Igloo Ice Cream, a study on Dhaka University Students, yang ditemukan bahwa brand awareness ini dan loyalitas pelanggan memiliki derajat hubungan yang positif dalam acara yang disponsori oleh Igloo Ice Cream paling signifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Adapun alasan saya memilih brand awareness ini sebagai variabel independen alternatif lainnya, karena menurut saya setiap perusahaan itu akan membutuhkan brand awareness, karena brand awareness sendiri itu akan ngebuat si calon konsumen atau konsumen mengenali apa merek, produk, atau jasa dari brand itu. Karena biasanya konsumen itu lebih memilih produk atau jasa yang udah mereka kenalin, dan hal itu akan meningkatkan penjualan perusahaan. Dan contoh perusahaan yang memiliki brand awareness yang bagus adalah seperti perusahaan air mineral yang bernama Aqua dan perusahaan pasta gigi yang bernama Odol. Kenapa Aqua, kenapa Odol? Karena pasti kalian sering banget kan kayak mau beli, Bu mau beli Aqua, padahal yang kalian beli itu misalkan Fit atau mineral atau Oasis, tapi kalian nyebutnya Aqua. Atau misalnya kalian mau beli pasta gigi, mau beli Odol, padahal yang kalian beli itu misalkan mereknya Pepsodent, Enzim, Sensodyne, tapi kalian nyebutnya mau beli Odol. Jadi di sini perusahaan Aqua dan perusahaan Odol ini berhasil ngebangun brand awareness yang cukup kuat di mata masyarakat, sehingga air mineral dan pasta gigi ini pun sering disebut sama masyarakat dengan nama mereka. Kayak misalkan tadi yang saya udah bilang, beli air mineral nyebutnya dengan Aqua padahal mereknya bukan Aqua, atau beli pasta gigi nyebutnya Odol padahal mereknya bukan Odol, seperti itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut saya dihadapi variabel independen lainnya yang saya pilih sebagai variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu brand trust atau kepercayaan merek. Nah, menurut saya variabel brand trust dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Berdasarkan jurnal Q2 yang saya dapatkan yang berjudul Effect of Service Quality and Brand Trust atau Customer Certification and Customer Loyalty Pertamina Hospital Balikpapan, yang diterbitkan oleh International Journal of Economy, Business, and Accounting Research, dan disusun oleh Leni Metiwulur dan Teresia Militia, dan yang terakhir itu Gusti Litaria Ahmad. Nah, untuk hasil yang didapatkan brand trust dalam jurnal ini, yaitu
brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer certification dan customer royalty. Hal ini dikarenakan kepercayaan merek yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Sehingga brand trust berdampak positif yang diterima oleh pelanggan terhadap customer certification dan customer loyalty akibat kepuasan merek tersebut. Terima kasih.